Banyak yang mengira bahwa pensiun hanya relevan bagi mereka yang sudah tua atau memiliki pekerjaan tetap. Dana pensiun. Dana pensiun, dana pensiun, dana pensiun, dana pensiun. Dana pensiun adalah dua kata yang mungkin jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dana pensiun sangat penting untuk masa depan kita. Video ini dibuat untuk mengedukasi teman-teman betapa pentingnya menyiapkan dana pensiun kita sejak dini. Dengan pengetahuan yang tepat, kita bisa memastikan masa depan yang lebih aman dan sejahtera. Kenalin, ini Alfiansyah dan Hanifah. Mereka adalah pasangan suami istri berusia 32 tahun yang menginginkan masa tua yang tenang, bahagia, dan aman secara finansial. Mah, kamu hari ini nggak masak? Aku lagi pesen GoFood sih, Pak. Oh, ya udah. Oh iya, Pak. Nanti jangan lupa bayar iuran dana pensiun untuk bulan ini ya, Pak. Oh iya, tenang aja. Aku udah baca di koran kok. Ini kita udah nyiapin dana pensiun. Emang dana pensiun itu apa sih, Pak? Ini nak, Papa jelasin. Emang apa, Pak? Dana pensiun itu? Nah, jadi dana pensiun itu adalah tabungan untuk masa depan kita nanti. Nah, jadinya Papa sama Mama udah nggak kerja lagi untuk masa depan kita nanti. Gitu. Betul tuh, Nak. Jadi nanti dengan dana pensiun itu masa tua kita akan lebih tenang nantinya. Gitu. Jadi Bapak, kalau misalkan aku udah mulai dari sekarang, aku nanti bisa nggak kerja kayak Bapak dong tuanya? Iya, jadi kita tinggal nikmatin masa hari tua kita nanti. Oh, berarti kita biar lebih tenang ya, Pak, masa. Iya, betul. Ya udah, Pak, Fajri berangkat dulu ya. Oh gitu, oke. Oke, Pak, Bu. Hati-hati ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana sih nih? Yang beli-beli nih gang sempit begini, aduh. Ini kayaknya deh. Paket. Bu. Ini. GoFood, Bu. Mana nih ya? Aduh, panas banget lagi. Mah, itu kayaknya GoFood deh. Oh iya, bentar aku lihat dulu ya, Pak. Oh iya. Atas nama Bu Hanifah. Iya, betul, Pak. Oh iya, ini GoFoodnya ya, Bu. Ini kembalinya ambil aja ya, Pak. Oke, alhamdulillah ya Allah. Rezeki panas-panas begini. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Pak. Ini beneran, Bu. Iya. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Bu. Iya. Syukur-syukur. Apa itu mah? Ini Nudify. Oh, Nudify. Bapak mau cobain? Boleh. Kayaknya enak ini. Enak dong. Ini aku belinya di Nudify. Oh. Jadi Nudify ini meat yang terbuat dari talas, Pak. Gitu. Gitu. Sehat berarti ya? Sehat banget. Karena terbuatnya dari talas. Cobain ya. Ya. Enak apa? Enak. Mantap. Nah, kenalin, kalau ini Fajrul dan Septi. Mereka adalah pasangan suami istri berusia 32 tahun, sama yang tadi yang saya sebutin. Tapi bedanya mereka hidup aja, tanpa ada perencanaan keuangan yang baik dan benar. Jangankan mikirin tapera, dana pensiun aja nggak kepikiran. Pak, kamu udah tahu soal tapera belum? Apaan sih tapera? Apalagi itu? Ini loh Pak, soal iuran itu. Soalnya tahun depan kita harus ikut. Ngapain sih kita ikut iuran? Mending kita tabung duitnya sendiri. Kita nabung sendiri, tahu gitu hasilnya berapanya. Biar biar kita tuh bisa pakai dana kapan aja gitu. Kalau kita nabung di iuran kayak gitu percuma, yang ada duit papa habis. Ini loh Pak, katanya kan kita mau buat tabungan buat dana pensiun kita nanti. Oh gitu. Nih, foto aku mana sih? Ada nih di rak foto, ambil aja. Oh iya, di rak sepatu ya? Ngapain lagi di sini ya? Itu anak mau sekolah apa mau warteg sih?
Lihat dah. Pak, tapi kita juga harus mikirin masa depan kita juga loh, Pak, sama anak-anak kita juga. Udah, itu mah nanti kita nabung sendiri aja, nggak usah pakai iuran-iuran. Gampang itu mah. Udah, Papa berangkat dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Ya. Pagi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang dana pensiun. Nah, di antara kalian berempat, ada yang tahu nggak apa sih dana pensiun itu? Saya Pak ya. Oh, kamu? Iya. Ya, boleh apa? Dana pensiun itu dana untuk orang tua Pak. Salah. Keluar. Pak, Nah, salah dia. Nah, ada yang tahu lagi nggak? Kalau nggak tahu, keluar. Kalau tahu apa kasih poin? Saya Pak. Ya, boleh silakan. Dana pensiun itu adalah lembaga hukum yang mengelola program pensiun. Betul, 1 juta rupiah. Mana Pak? Mantap, selamat potong pajak. Lanjut ke materi berikutnya. Kita akan membahas apa sih itu DPPK dan apa itu DPLK. Sebelum saya menjelaskan, ada yang tahu nggak apa itu dari kedua? Saya Pak, saya. Jangan kamu mulu Fajri, yang lain. saya coba Pak. Boleh. DPPK singkatan dari Dana Pensiun Penjamin Konsumen Pak. Kamu belajar dari mana? Salah. Keluar. Nggak bisa. Dia benar Pak. Enggak ada. Salah. Oke, karena tadi salah, jadi belum ada yang benar kan kita belum ada yang tahu. Ada yang tahu nggak apa itu DPPK? Saya Pak. Boleh deh kamu. DPPK itu dana pensiun pemberi kerja. Itu dana pensiun yang diberikan untuk peserta pensiun dari perusahaan tempat kita bekerja. Nah, kalau DPLK itu dana pensiun lembaga keuangan. Nah, buat manfaatnya itu dari lembaga keuangan terkait, contohnya bank atau asuransi. Nah, itu pesertanya daftar mandiri ke lembaga keuangan tersebut. 2 juta rupiah, betul lagi. 3 juta. Lanjut, kita ke materi berikutnya. Ada PPMP dan ada PPIP. Nah, di antara kedua ini ada yang tahu nggak apa dari ini? Siapa? Saya. Yang kamu lagi ini dulu. Satu ini dulu. Oh iya, Apa? pemuda-pemudi makan padang. Salah, nggak bisa. Salah. Makan padang, Pak. Apa makan padang? Enakan juga makan nasi kuning. Ayo, keluar. Aduh. Coba Fajri, sekarang bisa nggak jelaskan apa ini PPMP? Program PPMP itu adalah program pensiun manfaat pasti. Oke. Dan PPIP itu program pensiun iuran pasti. Nah, yang membedakannya adalah program pensiun manfaat pasti itu adalah hasil kumulatif dari tempat kita bekerja, yang mana iuran kita udah dipotong sama perusahaan. Oke. Nah, kalau PPIP iuran pasti itu adalah kalkulasi kita, misalkan kita dana pensiun di lembaga keuangan asuransi A gitu. Nah, nanti kita kuatnya misalkan iurannya 1 juta per bulan. Nah, nanti selama 30 tahun kalkulasi itulah yang kita terima sebagai dana pensiun. Oke. Benar, siap. Tapi saya ada pertanyaan, Pak. Apa itu? Tapi dana pensiun kan sering dikorupsi, Pak. Keluar. Pak, jangan dibungkam dong saya, Pak. Saya minta penjelasan. Enggak, udah. Pak, tolong dah. Udah. Loh, kok kosong? Wah, nggak ada lagi muridnya. Tapi tadi benar sih yang diomongin. Dah, pulang aja. Dulu, lagi nyantai. Iya nih, gue lagi nyantai, lagi pusing gue sama hidup. Lu tau nggak kabar-kabar akhir ini yang lagi viral tentang tapera? Kalau menurut gue sih bisa dijadiin buat dana pensiun kita nanti. Lu sama aja lu kayak istri gue. Tadi pagi juga pas gue lagi sarapan juga dia bilang gitu, tapera. Apaan sih emang tapera? Lu nggak tahu emang tapera? Moto tapera panjangannya itu tabungan perumahan rakyat. Nah, jadi nanti kita tuh kayak disuruh pemerintah buat nabung, terus
flatnya itu di bunga 5%. Gaji gue dipotong lagi dong sama pemerintah. Belum gue nanti bayar BPJS, cicilan rumah, mobil, motor. Lah lama-lama ngambil gaji gue tiap bulan. Terus nanti rumahnya di mana? Lokasinya di mana? Emang lu tahu rumahnya nanti kalau ini di mana? Tenang aja, itu mah urusan pemerintah. Ah, nggak percaya gue sama pemerintah. Kita coba aja dulu. Untung kita buat ada jaminan nih di masa tua. Ah, nggak percaya gue sama pemerintah. 10 years later. Siapa yang ngobrol berdua siapa? Kairi sama si Akyas. Papa, gasnya habis. Ya, ntar beli. Ya udah ntar gue bayar, utangnya ntar gue bayar. Tenang aja ntar kalau udah cair gue langsung bayar semuanya. Pak, airnya juga habis. Ya nanti diganti. Ya, Pak, listriknya juga mati. Ya ntar dibayar semuanya, dibeliin ntar semuanya. Bisik banget jadi. Aduh, panas. Ya, Pak. Nih mau kemana, Pak? Kita mau cek unit Pak dari. Oh, cek unit ya? Oke, ayo ikut saya, Pak. Oke. Bapaknya suami istri ya? Oh, iya. Oke, saya sebelah sini kali ya? Yang ini aja? Rumah yang bagus lah. Ini bisa untuk rumah. Bagus apa namanya? Udah Pak, saya pamit dulu ya. Oke, terima Nanti kasih. motornya hilang, saya ganti nanti. Ya. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah ya Mas, ini rumah kita KPR hampir selesai. Iya, alhamdulillah ya, Pak. Rumahnya hampir jadi. Aduh, gimana ya? Gue inget gaji sama keluarganya Pak Hajur. Dia kan nggak nyiapin dana pensiun, jadi dia nggak bisa dapat rumah KPR ini. Coba Papa telepon ya. Oh, telepon aja. Aduh, ini gimana ya? Ungkat lagi. Minjem kemana lagi ya? Udah. Wah, Alpi nih. Halo Alpi. Kenapa? Gimana? Gimana kabarnya? Dengar lu kan nggak ikut dana pensiun. Gimana keadaan kemarin? Gua lupa lagi nyiapin dana pensiun. Gua kan gak daftar tapera kayak lu. Emang lu gimana sekarang kabarnya Pi? Udah 10 tahun kita gak ada kabar-kabarnya. Ketemuan aja yuk kalau nggak ngobrol. Ayo boleh kita ngobrol-ngobrol yuk. Oke. Ya. Sampai ketemu. Masih. Sama Alfi nih. Pinjem duit ah. Pak Alfi. Aduh. Iya, kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sehat? Oh iya. Bro, gimana kabar lu? Ya gini-gini aja gue. Sehat enggak, sakit enggak. Udah dengar lu ini ada kesulitan ekonomi. Iya nih gue sekarang lagi susah banget. Tapi gue punya utang di mana-mana. Gue pinjol di mana-mana. Tabungan nggak punya. Gimana ya solusinya ya? Kan aku bilang bro, makanya lu dari awal-awal itu harusnya mempersiapkan dana pensiun nih. Jadi nanti kita pas udah tua kayak gini, kita udah nikmatin. Iya ya, gue seharusnya waktu 10 tahun lalu kan lu udah pernah bilangin gue lah tentang dana pensiun, apa manfaatnya. Ya gue mungkin waktu itu terlalu benci ya sama pemerintah, jadi gue nggak ikut dana pensiun tuh. Gue nabung sendiri, ujung-ujungnya duit gue dipakai buat bayar utang doang itu. Dan gue juga tadi tuh gue liat status istri lu kalau nggak salah. Iya. Lu udah punya rumah baru ya? Nah iya, tadi rumah gua udah hampir selesai 90% tuh. Jadi nanti sebentar lagi paling ya udah jadi, udah bisa dihuni. Itu juga berkat tapera itu. Kan gua udah bilang jauh-jauh dulu sama lu.
gimana, lu masih mau nggak ikut ini dana pensiun? Insya Allah sih masih bisa lah. Ya boleh dong Pi, ajarin gua biar gua tuh ada uang simpanan gitu, biar gua nggak terlalu melarat banget ini. Kasian juga anak-anak gua udah pada gede. Oke, sekarang gini gua ajarin ya. Ya. Gini dong, itu banyak manfaatnya nih, bisa tiap setelah ini kita ada sesi wawancara. Check it out. Nama kakaknya siapa? Oh iya. Halo, nama aku Mia. Salam kenal semuanya. Kenal Kak. Kami di sini dan maksud tujuan ingin mencari tahu POV, pandangan sudut pandang dari kakak sebagai peserta dana pensiun. Apa sih yang kakak tahu tentang dana pensiun? Oke, jadi yang aku tahu nih ya, dana pensiun itu adalah dana yang dipersiapkan sekarang buat nanti digunakannya saat masa pensiun. Jadi kan saat kita bekerja sekarang kita hidup enak nih, digaji tiap bulan. Saya karyawan, saya digaji nih tiap bulan. Cuma nanti pas pensiun kan udah gak ada pendapatan lagi nih, tapi tetap mesti hidup, mesti makan. Gimana caranya? Makanya dengan cara mempersiapkan dana pensiun ini kayak gitu. Jadi dana pensiun ya kalau buatku dana yang memang harus ada, yang harus dipersiapkan karena pensiun itu pasti. Kita pasti tua lah ya Kak. Kita pasti tua, betul. Jadi kayak kita nabung lah buat masa tua nanti ya. Ya, insya Allah tua ya, semoga banyak umur semuanya, amin. Saya mau nanya sih Kak, kan kakak sekarang lagi jalanin dana pensiun ya gitu, bisa diceritain nggak gitu, maksudnya dari awal gitu kenapa bisa ngambil dana pensiun, maksudnya atau ada cerita-cerita atau kendala apa gitu di dana pensiun yang kakak lagi jalani sekarang? Oke, jadi kalau buat karyawan itu pemerintah yang pertama ngewajibin. Ya mungkin teman-teman udah pernah dengar BPJS Tenaga Kerja. Jadi BPJS nggak cuma BPJS Kesehatan aja, tapi ada BPJS Tenaga Kerjaan. Terus sebenarnya salah satu fungsinya sebagai dana pensiun, teman-teman. Nah, kalau itu wajib, emang diwajibin sama perusahaan, sama pemerintah. Jadi itu aku satu itu. Terus yang kedua itu adalah dana pensiun yang memang jadi opsi di perusahaanku. Jadi aku kerja di perusahaan, dan perusahaan tersebut ngasih opsi nih ke pegawai-pegawainya, mau nggak ikutan dana pensiun tertentu kayak gitu. Kita ada kerja sama sukarela, jadi opsional. Bener kayak gitu. Nah kayak gitu sih kalau yang aku jalan jadinya keduanya nih sekarang. Untuk yang BPJS Tenaga Kerjaan karena wajib, sama yang opsional dari perusahaanku kayak gitu. Menurut kakak seberapa penting sih menjalani dana pensiun ini, dan apakah dana pensiun yang kakak jalani itu lebih menguntungkan dibanding menabung sendiri? Oh ya, penting banget dan jauh lebih menguntungkan ya teman-teman. Yang pertama, kenapa saya menjalani dana pensiun? Karena yang pertama satu wajib, again dari pemerintah. Terus yang kedua emang karena penting tadi. Bayangin kalau misalnya sekarang kerja punya certain lifestyle, nurunin lifestyle tuh nggak gampang teman-teman. Apalagi nanti insya Allah harapannya ya lifestyle-nya juga naik. Gak mungkin nggak naik meskipun orang-orang bilangnya iya keep it simple lifestyle-nya. Cuman seiring bertambahnya pendapatan, harapannya pendapatannya kan naik ya seiring waktu. Lifestyle-nya automatically itu emang human nature bakal naik juga. Teman-teman nanti pensiun itu kurang lebih itu udah artinya karir tertinggi ya teman-teman di situ. Artinya lo ada di certain level. Saat lo pensiun, bayangin kalau teman-teman di sini udah nggak punya gaji, jelas hilang. Oke, kalau punya tabungan, tapi kalau tabungannya habis gimana? Emang teman-teman nggak punya anak nantinya yang mesti dibiayain? Kalau misalnya punya anak yang udah selesai dibiayain, emang teman-teman mau cuman bergantung jadi bebannya anak-anaknya kalian? Kayak gitu, service generation all over again nanti jadinya. Kan pengennya kita juga mandiri kayak gitu ya, bisa menikmati masa tua. Pensiun usia berapa? 55, 56? 56. Rata-rata manusia Indonesia harapan hidupnya di 65 tahun. 10 tahun mau kayak gimana, hidup menderita kan gak enak ya. Pengennya kita juga tetap menikmati hidup, malah lebih enak. Waktunya 24 jam suka-suka kita. Masa mau diem-diem di rumah hidup susah? Itu kan sebenarnya. Ya makanya kita mesti siapin dari sekarang, karena itu nggak mungkin nggak disiapin, nggak mungkin juga itu dadakan teman-teman. Kalau sekarang cuma berapa persen kecil nggak berasa. Tapi jangan dijedar waktu kalian udah pensiun tiba-tiba butuh uang sekian, apalagi nanti amit-amit sakit ina inu
wah itu bakal berasanya di situ sih. Kalau saya sih belum merasakan manfaatnya karena saya belum pensiun kayak gitu. Tadi kakak sempat spill ikut dua ya kak. Ada yang sukarela sama yang wajib. Tadi kan yang sukarela tuh kakak ikut dari perusahaan tuh jenis nama dana pensiunnya apa tuh kak? Kalau saya ikut yang dari Manulife, perusahaanku kebetulan itu kerjasama sama Manulife. Perusahaanku ini Lucky Me gitu, percentage potongannya itu lebih banyak yang dibayarkan oleh perusahaan dibandingin yang aku bayarkan. Kayak gitu. Itu alhamdulillahnya seperti itu. Sorry, berarti tadi perbedaannya itu dari setiap individunya bukan dari perusahaannya. Apa gimana? Potongannya. Kalau di perusahaanku potongannya itu lebih besar sama dari gini misalnya ya misalnya perusahaanku bayar 10%, aku bayar 5% dari total gajiku, jadi potongannya kayak gitu. Jadi setiap individu yang kerja di situ potongan sama semua di perusahaan. Cuman kalau beda perusahaan aku nggak ngerti regulasinya kayak gimana gitu. Kan selama kakak menjalani, kakak merasa terbebani nggak sih dari pemotongan itu dari program dana pensiun yang kakak jalani itu? Kalau aku jujur enggak, karena menurutku masih kecil banget, kurang dari 10% dari gaji. Berarti kakak enjoy aja ngejalanin? Enjoy aja sih, emang semua itu yang penting mindset ya teman-teman ya, it's all about mindset ya. Jadi gak usah semua dianggap beban, nanti depresioso kayak gitu. Jadi enjoy aja. Toh nanti kan akan yang pakai teman-teman sendiri kayak gitu, buat apa dibuat beban. Malah kalau nggak punya itu yang beban pikiran, nanti amit-amit beban anaknya kayak gitu kan, nggak mau kan jadi beban anak kan gitu deh ceritanya. Terakhir kan kita juga nggak bisa bergantung sama dana pensiun entah itu dari perusahaan sama pemerintah ya kak. Kakak ada ini nggak nyiapin dana pensiun versi kakak gitu, versi kan entah itu nabung atau investasi atau gimana? Oke, jadi gini, dana pensiun itu jalurnya gini. Yang pertama yang tadi wajib sama pemerintah, yang kedua kalau misalnya perusahaan ngasih opsi buat ngelola dana pensiun, yang ketiga teman-teman bisa nyiapin dana pensiun sendiri. Tadi Fajri bilang itu kalau misalnya nyiapin dana pensiun sendiri itu bisa apa enggak possible banget teman-teman. Salah satunya sama instrumen investasi. Jadi misalnya teman-teman misalnya nih mungkin sekarang belum kebayang ya, misalnya tadi teman-teman mungkin udah seumuranku atau udah lebih tua lagi kayak gitu, mikirin gimana nanti kalau misalnya saya setelah pensiun saya mau naik cruise nih keliling dunia setahun kayak gitu. Kebetulannya ini banyak teman-teman ternyata tuh katanya kalau misalnya naik kapal pesiar, yang cerita aja ya, kalau naik kapal pesiar itu banyak orang tua bule-bule tua tuh banyak teman-teman. Kenapa? Karena emang nikmatin hidup, mau ngapain lagi kan bule-bule udah gak ngemikirin anaknya ya, harapannya kita juga begitu ya. Kayak gitu kan, mereka udah tinggal nikmatin hidup aja. Misalnya kalian juga mau kayak gitu, butuhannya gede banget kayak gitu kan, bisa nggak ditarik pakai investasi sendiri? Possible banget. Tapi again kalau misalnya kalian seperti itu, artinya kalian mesti punya komitmen yang tinggi karena itu voluntary ya kalian seperti itu. Atau misalnya nih kalian punya kakak atau punya orang tua yang ternyata cuman punya BPJS Ketenagakerjaan. Sama kalau PNS itu juga udah ada potongannya ya, setahu gue ya. Oke. Itu BPJS Ketenagakerjaan. Terus kalau misalnya udah mau 40, udah mau 50, udah mau deket-deket pensiun nih, kita cuma punya tabungan tok tapi pengen nanti gak pusing gitu tuanya kayak gimana, teman-teman bisa nih saranin yang namanya obligasi negara. Pernah dengar obligasi negara? Nah, kalau obligasi negara itu resikonya hampir 0. Jadi sebenarnya cocok banget buat yang udah senior, usianya udah senior banget kayak gitu ya. Kalau saham udah senior kan udah nggak cocok ya jantungnya kayaknya gitu, lebih deg-degan. Nah itu bisa tuh pakai obligasi negara teman-teman. Nah itu rate-nya pasti lebih tinggi daripada rate deposito kayak gitu, dan udah nih tiap bulan dapat aja. Nggak sedikit sih orang yang hidup dari kupon obligasi kayak gitu. Untuk masa tua lumayan. Tapi kalau uangnya gede, kalau uangnya 1-2 juta sih ya berapa gitu. Itu sih teman-teman. Jadi banyak pilihan menuju Roma. Kalau mau yang teman-teman gak usah repot kayak gitu, bisa pakai dana pensiun. Kalau misalnya mau kelola sendiri dan pede itu juga silahkan. Banyak jalan menuju Roma. Yang penting satu, harus punya, kalau buat aku wajib
Karena pensiun itu kalau harapannya usianya sampai 65 insya Allah lebih kayak gitu ya kan nggak mau nurunin lifestyle, susah kayak gitu. Masa terus kita tinggal di pedesaan, ya nggak? Terus masa kita nyusahin anak, ya kan? Kalau amit-amit ya nggak apa-apa juga sih masuk panti jompo. Emang kenapa masuk panti jompo yang bagus-bagus tapi ya nggak, yang fasilitasnya bagus, yang tenaga kesehatannya ada standby, ya nggak? Kalau gue sih kalau misalnya gue nanti jadi curcol gue, kalau misalnya nanti gue masuk panti jompo gue juga nggak masalah, karena kalau misalnya fasilitasnya bagus. Karena ada teman-teman yang udah senior semua, daripada gue direcokin anak gue kayak gitu. Kalau gue sih kayak gitu deh ceritanya. Baik, Mas Fajri, kalau ditanya mengenai dana pensiun menurut saya seperti apa, jadi dana pensiun ini merupakan salah satu jenis instrumen lembaga keuangan ya, non-bank. Jadi kalau lembaga keuangannya ada banyak ya, ada yang bank dan juga non-bank. Nah, kalau bank sendiri kan kita udah tahu ya, pasti ada bank syariah, bank konvensional, dan lainnya. Nah, kalau yang non-bank, ini ada lagi nih, yaitu dari pasar modal, dan juga asuransi, lalu ada dana pensiun atau DAPEN. Nah, dana pensiun sendiri merupakan salah satu lembaga keuangan yang mengelola sebuah dana yang disalurkan oleh para peserta yang mengikuti program dana pensiun. Begitu. Yang dimana dana pensiun itu dikelola oleh suatu lembaga yang diawasi dan juga diizinkan oleh OJK yang akan menjalankan dana tersebut untuk diinvestasikan ke instrumen-instrumen lainnya. Begitu. Jadi secara umum dana pensiun ini adalah sebuah lembaga yang akan menjalankan dana-dana yang diatribusikan kepada para peserta yang nantinya akan diberikan manfaatnya gitu. Manfaat investasinya akan diberikan kepada para peserta yang akan masuk ke dalam masa pensiun. Gitu. Jadi secara rutin para peserta dana pensiun ini menyalurkan dananya hingga akhirnya lembaga dana pensiun ini akan memberikan lagi nih, akan mengatribusikan lagi dana yang dia salurkan dari peserta ke peserta kembali pada masa pensiun. Begitu. Jadi mungkin seperti itu definisi menurut saya, Mas Fajri. Oke, baik. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya dana tadi itu dari peserta itu berupa iuran ya, Pak. Ya, Dan betul. akumulasi dari iuran peserta tadi itu diinvestasikan. Ada beberapa yang Betul. diinvestasikan sehingga nanti ada return-nya buat dikembalikan lagi di masa pensiun nanti ya, Pak, pada Betul, peserta. Mas Fajri. Betul seperti itu. Oke. Kira-kira nih Pak, buat kehidupan sehari-hari Bapak atau buat masa depan Bapak, itu sepenting apa sih dana pensiun itu Pak buat Bapak gitu? Atau mungkin Bapak kayak saya hidupnya so-so aja, atau mungkin nggak perlu deh, kita nggak perlu mikirin dana pensiun, atau ternyata dana pensiun itu penting Pak buat kita? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Fajri. Jadi kalau menurut saya dana pensiun ini merupakan sebuah hal yang sangat penting ya, karena kita tidak tahu nih, pasti akan ada sesuatu hal yang uncertainty atau tidak pasti. Apalagi saat di masa pensiun, nantinya kita tidak bisa berproduktivitas seperti muda atau seperti di masa-masa kita bekerja. Jadi dalam masa pensiun itu kita tidak bisa mendapatkan penghasilan dan tidak pasti untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga dana pensiun ini hadir sebagai memastikan gitu, membreak uncertainty tersebut agar pada masa pensiun nanti para peserta dana pensiun itu bisa tetap aman untuk menjalankan aktivitasnya, menjalankan hariannya, kehidupannya begitu sampai akhir hayatnya dia. Nah, kalau kita tahu bahwa berdasarkan World Bank ya. Nah, kalau berdasarkan World Bank, harapan hidup manusia di Indonesia itu perakiraan sekitar 71 tahun begitu. Sedangkan pada masa pensiun kita itu rata-rata berada di angka 60 tahun. Artinya, dalam masa pensiun hingga sampai akhir hayat atau di harapan hidup kita di 71 tahun, ada 11 tahun kita itu hidup dalam masa pensiun. Ya kan, dari 60 ke 71. Sehingga dalam 11 tahun itu kita akan bisa menjalankan kehidupan kita seperti saat muda atau saat 60 tahun ke bawah atau tidak begitu. Dalam masa 11 tahun itu kan
pasti kita akan mengeluarkan mengeluarkan biaya. Kalau misalkan biaya kita di dalam 1 bulan itu sekitar 11 juta, maka kita akan menghitung nih dalam 11 tahun itu kita akan mengeluarkan duit berapa. Dan itu pasti akan sangat besar kalau kita tidak mempunyai penghasilan. Sehingga dana pensiun hadir untuk memberikan kepastian kepada para peserta yang pensiun nantinya hingga masa harapan hidup mereka. Sehingga tidak ada lagi ketidakpastian yang akan membayangi mereka. Oke, seperti itu. Mas Fajri dan teman-teman. Oke, berarti apa namanya? Ya benar-benar kayak 11 kira-kira sama nggak sih Pak dana pensiun sama dana darurat itu menurut Bapak sendiri? Oke, bedanya dana pensiun dan juga dana darurat ini sebenarnya persepsi masing-masing ya, karena kalau dana darurat ini adalah sebuah dana yang dikelola secara mandiri, gitu, tidak dikelola oleh dana pihak ketiga, ya kan, lembaga pihak ketiga. Sehingga kalau kita menggunakan dana darurat itu fleksibel menurut sifatnya ya. Tapi kalau misalkan kita masuk ke dana pensiun itu ada lembaga yang akan mengelolanya dan kita diwajibkan untuk memberikan iuran, sehingga dana pensiun ini sifatnya sebenarnya wajib kalau kalian mendaftarkan sebagai peserta. Tapi kalau dana darurat ini sesuai dengan fleksibilitas kalian karena kalian yang sukarela itu untuk menaruh dana kalian ke dana darurat kalian sendiri. Jadi menurut saya ada perbedaan yang sangat signifikan di dana darurat dan juga dana pensiun, di mana secara fleksibilitas kita pasti akan memperoleh manfaatnya gitu saat pensiun kalau dana pensiun. Tapi kalau dana darurat kita bisa menggunakannya di fleksibilitas waktu, gitu. Jadi tergantung dengan persepsi masing-masing. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan. Langsung saja bertanya kepada Pak. Oke, terima kasih Fajri. Pak, saya izin bertanya. Baik. Sekarang kan kakak posisinya sedang bekerja, betul Pak? Iya betul Mas Alfi. Alfi, iya. Nah saat Bapak menjalani ini, otomatis Bapak mengikuti dana pensiun. Nah saya mau tahu Pak, apa yang sedang Bapak lakukan atau Bapak jalani dana pensiun tersebut, jenisnya apa? Dan bisa nggak sih Kak diceritain awal mulanya gimana? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Alfi atas pertanyaannya nih. Wah, bagus banget ya mengenai pengalaman ya jatuhnya. Kalau ditanyakan mengenai pengalaman saya mengikuti dana pensiun, tentunya kalau kita ingin masuk ke dana pensiun, kita lihat dulu nih apa yang akan ditawarkan oleh lembaga dana pensiun tersebut atau DPLK-nya. Nah, biasanya DPLK ini atau dana pensiun lembaga keuangan akan memberikan beberapa opsi untuk menaruh dana kita di berbagai instrumen investasi gitu. Misalkan kayak kalau kita lihat di Taspen Life ya atau di asuransi jiwa Taspen itu ada banyak produk-produk yang mereka berikan gitu kayak misalkan Taspen Dana Liquid gitu, Taspen Dana Amali gitu. Yang nantinya kita akan diberikan nih kira-kira return yang akan diharapkan itu sampai masa pensiun kita seperti apa. Namun ada disclaimer-nya pastinya kalau tiap instrumen ini tidak 100% memberikan return yang sesuai dengan tabel yang diberikan gitu. Jadi kalau dari saya sendiri menurut pengalaman saya saat saya masuk ke dana pensiun, nah ini sebenarnya kayak reksadana ya, memberikan sebuah return yang memang dilihat dari masa lalu, tapi masa depan kita masih belum tahu karena pasar keuangan, pasar modal itu kan fluktuatif begitu. Jadi kita let it flow karena dana pensiun itu membreak uncertainty kita atau mengamankan risiko kita yang tadinya kita tidak punya arah atau kita memiliki risiko yang tinggi di saat masa pensiun. Nah, dengan kita mengikuti dana pensiun, kita tidak lagi memikirkan hal tersebut gitu. Jadi dengan pengalaman itu ya kita akan let it flow, akan lebih aman dan lebih tidak memikirkan sampai di masa pensiun kita sih saat kita bekerja di masa sekarang. Seperti itu, Mas Alfi. Oke, baik. Kalau buat kayak sebelum
Bapak ini ikut mengikuti dana pensiun tersebut, untuk persyaratan-persyaratannya seperti apa sih, Pak? Apakah rumit, apakah gimana, Pak? Oke, baik Mas Alfi. Dalam mengikuti dana pensiun itu tentunya masing-masing lembaga keuangan dan juga produknya memiliki kriteria yang berbeda-beda ya. Kalau saya lihat sendiri dari Taspen Life, itu batas minimum kita untuk sampai ke pensiun itu 55 tahun. Dan batas minimum kita mengikuti tabungan dana pensiun itu sekitar 18 tahun ya. Jadi dengan batasan minimal 18 tahun, lalu minimal iuran 100.000, kita sudah bisa mengikuti program dana pensiun yang difasilitasi oleh Taspen Life ya, yang kalau saya lihat seperti itu, Mas Alfi. Oke, baik. Terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin rekan-rekan ada yang ingin bertanya? Terima kasih banyak Mas Alfi. Ya. Saya mau sedikit bertanya ya ke Bapak. Kan tadi Bapak sudah ngejelasin lah sama sedikit cerita gitu kan tentang pengalaman Bapak gitu kan tentang dana pensiun. Saya mau nambahin sedikit sih Pak pertanyaannya. Bapak ada kayak ngerasa keberatan nggak sih gitu di dana pensiun gitu? Maksudnya apa ada kendala apa gitu? Kan pasti ada suka dukanya ngikuti dana pensiun. Apakah ada kendala atau apa gitu? Baik. Baik, terima kasih banyak Mas Fajrul atas pertanyaannya. Kalau dari saya sendiri, untuk apa sih suka dukanya gitu ya maksudnya ya. Sebenarnya dana pensiun ini kan jatuhnya sama kayak asuransi atau kita ngambil dari pajak penghasilan gitu. Kalau kita udah ngikutin dana pensiun, artinya nanti gaji kita akan dipotong ke dana pensiun tersebut atau kita sukarela untuk membayar ke dana pensiun. Sehingga sebenarnya manfaatnya masih belum terlihat, Mas Fajrul. Namun saya yakin bahwa dana tersebut kan memang terlihat ya dalam aplikasi dana pensiun kita dan kita bisa mengkontrol itu. Dan tentunya kalau misalkan kalian atau saya sendiri ya melihat produk tersebut dan diberikan manfaatnya seperti apa, misalkan kayak dana pensiun di Taspen itu memberikan, misalkan kita memberikan atribusi dana kita sampai ke 10 tahun, maka kita akan diberikan bonus sekitar 2 tahun untuk tidak memberikan iuran, seperti itu. Sehingga itu memberikan sebuah sebuah manfaat juga buat kita. Jadi selama ini sebenarnya masih belum terlihat apa kekurangannya atau misalkan duka atau bahkan suka yang saya alami dalam dana pensiun tersebut gitu. Namun untuk melihat bagaimana minus atau plus dari produk dana pensiun tersebut, kalian bisa melihat dari brosurnya gitu atau lihat dari prospektusnya seperti apa. Kalau misalkan memang dana pensiun itu memberatkan karena itu kan tiap bulan harus kita bayarkan ya, maka bisa dipikirkan ulang lagi atau kita mengambil dengan iuran yang terbaik dengan versi level keuangan kita. Seperti itu. Sehingga kita bisa melihat nih kalau misalkan dana pensiun itu memang tepat buat kita berikan strategi untuk iuran nih dalam 10 tahun, nanti akan diberikan bonus dengan beberapa periode, sebenarnya itu akan jadi lebih benefit buat para peserta dana pensiun. Apalagi nantinya di saat pensiun kita akan diberikan secara tetap tuh dalam per bulannya oleh lembaga dana pensiun tersebut. Jadi secara suka dan duka realnya itu masih belum terlihat, tapi kita bisa mengira-ngira dengan melihat brosur atau prospektusnya. Seperti itu, Mas Fajrul. Oh iya, baik Pak. Berarti kan Bapak sekarang ibaratnya ada gaji dipotong gitulah buat per bulan tuh ditaruh ke dana pensiun. Nah, kalau dari Bapak sendiri tuh Bapak merasa terbebani nggak sih Pak kalau misalkan gaji Bapak tuh dimotong misalkan berapa persen gitu buat dana pensiun yang sekarang lagi Bapak jalanin? Baik. Terima kasih Fajrul atas pertanyaannya. Sebenarnya terbebani atau tidaknya itu tergantung dari keputusan kita kan. Saat keputusan saya untuk masuk ke dana pensiun, artinya saya siap untuk kita mengeluarkan pengeluaran
dalam tiap bulannya, atau ya pemasukan saya dikurangi untuk membayar dana pensiun tersebut. Sehingga untuk terbebani atau tidaknya, saya tidak terbebani karena saya udah masuk secara kesadaran saya sendiri gitu. Namun kalau misalkan memang Fajrul atau teman-teman lainnya itu memang masuk ke dana pensiun oleh pemberi kerja atau dari perusahaan, maka mungkin ya bisa di sharing-sharing untuk gimana keluh kesahnya. Tapi kalau misalkan masuk ke dana pensiun lembaga keuangan, yang artinya secara sukarela kita masuk ke dana pensiun tersebut, artinya harusnya tidak ada uh, alasan untuk keberatan atau tidak, karena ini merupakan kesadaran kita masing-masing. Tapi kalau kita lihat disclaimer dari dana pensiun itu adalah mungkin return yang akan kita dapatkan di masa pensiun itu tidak sebenar yang dilihatkan dalam tabel brosur gitu, karena fluktuasi di pasar uang dan pasar modal itu signifikan ya, naik turun, sehingga nantinya mungkin saja saya bisa mendapatkan keberatannya itu di masa pensiun karena kita dapetin returnnya nggak sesuai nih sama yang di awal begitu. Tapi untuk sekarang ya sebenarnya saya nggak terbebani karena ya saya secara sukarela gitu, secara kesadaran masuk untuk membayar ke dana pensiun untuk masa pensiun saya. Mungkin seperti itu, Mas Fajrul. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas jawabannya, Pak. Ya, baik. Sama-sama, Mas Fajrul. Izin tanya, Pak. Iya, Kak Hanifah. Tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana DPLK itu kan. Nah, saya mau nanya, bagaimana sih strategi investasi yang diterapkan oleh DPLK ini dalam mengelola dana pensiun untuk memastikan pengembalian yang optimal, Pak? Oke, baik. Untuk mekanisme pengelolaan dana pensiun ya, atau dari manajer investasi DPLK tersebut tuh seperti apa sih agar nantinya return yang akan kita dapatkan tuh maksimal sesuai dengan tabel brosur yang kita dapatkan ya, seperti itu Kak Hanifah. Sebenarnya kalau kita lihat return yang kita ingin dapatkan kan bisa kita lihat dari tabel produk yang akan ditawarkan gitu, seperti misalkan ada taspen dana liquid atau taspen dana dinamis atau produk-produk yang memang kalian lihat nih komposisi instrumen investasinya itu seperti apa. Tentunya berdasarkan risiko nasabah atau risiko peserta yang kalian punya gitu, atau yang peserta punya. Kalau misalkan memang risikonya besar, risiko yang akan kita hadapi itu besar, maka nantinya kalian bisa pilih produk dana pensiun yang memiliki pembobotan instrumen investasi yang besar ke investasi yang risikonya besar, kayak misalkan saham gitu ya. Atau kalau kalian memang moderat atau di tengah-tengah nih, nggak ngambil risiko besar tapi nggak mau dapat return yang kecil gitu ya, atau risikonya kecil tapi risiko di tengah-tengah, mungkin kalian akan ngambil produk dana pensiun yang moderat gitu, yang lebih banyak pembobotannya tuh di obligasi negara atau government bond. Nah, kalau misalkan kalian mungkin pengennya risikonya kecil gitu, yang penting nanti di hari tua, di masa pensiun, return yang saya dapatkan berdasarkan dengan prospektus atau brosur yang diberikan itu sebanding atau equal gitu sampai di masa pensiun. Maka mungkin kalian bisa pilih dana pensiun, produk dana pensiun yang memiliki pembobotan lebih banyak di pasar keuangan gitu, atau kalian lebih banyak taruh di deposito gitu, misalkan kalian pilih di produk-produk yang pembobotannya lebih banyak di pasar uang, sehingga return yang didapatkan bisa tetap karena risikonya kecil, namun returnnya pasti juga lebih kecil daripada yang lainnya gitu. Maka dengan risiko yang kita punya nih, risiko yang melekat dalam diri kita, itu bisa meliding atau bisa memimpin kita untuk memilih mana produk yang tepat gitu untuk kita pilih dalam dana pensiun gitu, sehingga nggak terlalu membebani kita nantinya untuk ekspektasi yang lebih besar di masa pensiun. Mungkin seperti itu Kak Hanifah. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sama-sama Kak Hanifah. Oke Pak, kita mungkin udah ngomongin tentang dana pensiun ya. Tadi kita udah ngebahas DPPK, DPLK dan lain sebagainya.
Ini Pak, apa namanya, mungkin kita sedikit menyinggung tentang kabar berita belakangan ini yang lagi booming gitu ya, tentang tapera ya Pak. Baik. Jadi ya, gimana tanggapan Bapak sebagai apa namanya, pekerja ya mungkin yang seorang yang sudah bekerja dan ada pemotongan gaji ternyata untuk tapera atau tabungan perumahan rakyat. Coba gimana tanggapan Bapak, Pak? Baik, terima kasih Mas Fajri atas pertanyaannya ya. Ini pertanyaan kontroversial sebenarnya yang memang kita pengen tahu gimana opini dari orang-orang ya terhadap kontroversi tersebut. Nah, kalau kita lihat memang isu mengenai tapera ini ternyata memang sudah didiskusikan oleh DPR ya bersama pemerintah di tahun 2020 yang ternyata bisa dijalankan dalam 7 tahun mendatang. Artinya di tahun 2020 itu udah diomongin dan katanya 7 tahun kemudian dijalankan. Artinya 2027 kita akan menjalankan tapera. Atau 3 tahun lagi nih kita akan dana kita akan diambil ya atau gaji kita bakal diambil oleh BP Tapera. Jadi sebenarnya tapera ini merupakan iuran yang memang diwajibkan seperti PPh gitu, pajak penghasilan, terus BPJS tenaga kerja sama BPJS kesehatan. Nah, nantinya akan diambil tuh 3% dari gaji kita yang lebih banyak dibebankan kepada perusahaan sebenarnya. Nah, sebenarnya tapera ini kalau kita lihat tujuannya sebenarnya memang baik ya, bisa membantu para masyarakat warga negara yang masih belum mempunyai rumah sendiri ya, karena rumah itu merupakan sebuah kebutuhan primer untuk sebuah manusia. Namun sebenarnya caranya mungkin kalau menurut saya sendiri agak salah karena yang memberikan subsidi ini kan sebenarnya subsidi silang yang memang dicanangkan sama pemerintah bersama DPR bahwa memang peserta atau masyarakat yang memiliki gaji yang besar itu akan dipotong untuk bisa mensubsidi kepada masyarakat yang bawah gitu, yang belum mempunyai rumah. Namun sebenarnya subsidi ini harusnya dijalankan oleh pemerintah, bukan masyarakat ya yang memberikan subsidi, begitu. Memang kebutuhan akan rumah ini merupakan sebuah kewajiban pemerintah karena udah ada undang-undangnya gitu. Tapi pelaksanaannya kalau memang diambil sama masyarakat atau gajinya diambil untuk mensubsidi silang, itu mungkin sebuah urusan yang lain atau bahkan tidak lazim. Maka menurut saya sendiri memang tapera ini masih perlu dikaji lebih lanjut ya untuk bagaimana nih bisa memberikan sebuah perumahan yang layak namun tidak membebankan seluruh warga negara Indonesia. Namun kalau kita lihat memang tapera ini nantinya akan ditaruh ke pasar utang negara ya ternyata. Nantinya dana kita akan dikelola oleh BP Tapera bersama dengan manajer investasi. Sekitar 7 manajer investasi yang akan mengelola dana tersebut. Yang nantinya dana tersebut akan ditaruh pembobotan lebih banyak di obligasi negara atau FR ya, fixed rate. Nah, ini sebenarnya akan jadi likuiditas yang besar atau memang diuntungkan nih pasar uang sama pasar modal. Karena dana kita nanti akan lebih banyak taruh di pasar obligasi, pasar saham, pasar keuangan yang nantinya akan memberikan likuiditas yang lebih besar di dalam pasar keuangan tersebut. Sehingga kalau kita lihat dari sisi investasi, sisi investor, itu akan mungkin lebih banyak nantinya ya transaksi yang akan terlihat dalam tiap harinya saat tapera itu berlangsung. Jadi kalau kita lihat memang secara tujuannya untuk subsidi silang itu kurang tepat, namun pelaksanaannya nantinya akan memberikan keuntungan sebenarnya ke investor gitu karena likuiditasnya akan lebih besar. Apalagi nanti obligasi yang akan didapat akan jadi lebih banyak, lebih deras ke surat utang negara. Jadi nanti obligasi fixed rate ini akan jadi lebih liquid begitu. Dan mungkin nantinya akan jadi lebih minim resiko ya untuk di pasar obligasi. Namun nantinya yield obligasinya akan jadi lebih berkurang. Begitu. Jadi kalau kita lihat secara investasi sebenarnya bagus, tapi mungkin agak dipaksakan ya untuk memberikan likuiditas yang lebih besar begitu dengan cara
menarik semua gaji masyarakat Indonesia 3% gitu. Dan tujuan utamanya kan sebenarnya untuk perumahan. Namun kalau kita lihat perumahan yang dimaksud juga masih belum jelas, bahkan dikonfirmasi oleh Pak Basuki Hadimulyono juga ya, Kementerian PUPR begitu. Namun kalau saya lihat memang lebih kepada memberikan likuiditas sebenarnya, karena mungkin pemerintah masih belum tahu nih caranya gimana untuk memberikan likuiditas yang besar di pasar keuangan, apalagi nanti banyak jatuh tempo obligasi di masa depan seperti itu. Oke, baik. Udah dijelasin sangat gamblang ya Pak, mulai dari apa namanya metode teknisnya sampai apa namanya tempat rumahnya kita mungkin masih belum jelas. Kontroversial banget ya nih Tapera ya Pak. Kalau kalau Bapak ini setuju apa pro atau kontra ini Pak? Sama Aduh, Tapera ini. aduh, ini langsung bisa dikotak-kotakin kalau kayak gini mah. Nggak Pak, bercanda Sebenarnya itu. setuju atau tidaknya, kalau pribadi sendiri, sebenarnya ada I have two side ya. Kalau misalkan Iya. memang dilihat dari segi investor ya, kalau kita memang pemain di pasar keuangan gitu ya, pasar obligasi atau pasar saham, sebenarnya akan sangat diuntungkan karena nantinya likuiditas akan jadi lebih besar, begitu. Karena mekanisme Tapera kan memang akan ditaruh di manajer investasi. Tapi kalau kita lihat dalam persepsi sebuah warga negara ya, warga negara, artinya saya juga termasuk warga negara, kalian termasuk warga negara yang nantinya bekerja akan diambil gajinya, begitu. Saya kurang setuju karena sangat memaksakan untuk mendapatkan likuiditas yang besar dengan memotong uang warga negaranya sendiri. Sehingga kalau saya sebenarnya mayoritas lebih ke tidak setuju ya, tapi kalau saya masih berkarir di dunia keuangan saat Tapera berlangsung mungkin akan jadi keberkahan tersendiri lah buat kita. Oke, seperti itu, Pak Fajri. Udah cukup jelas ya Pak, kita udah ngobrolin dari awal ya tentang dana pensiun ya kan, resikonya apa, kendalanya apa, bahkan kita udah ngebahas tentang Tapera juga ya Pak. Kadang saya suka mikir juga Pak, Tapera sama dana pensiun ini sebenarnya Tapera ini bisa dijadiin dana pensiun juga nggak sih Pak? Betul, betul, Atau betul. iya Pak. Iya, Kalau karena misalnya kayak misalkan lumayan. kalau misalkan kayak kita udah punya rumah gitu kan, ya ngapain lagi kita cicil rumah lagi gitu kan, atau Betul. ya ikut Tapera ini. Tapi kalau misalkan emang sistem dari pemerintahnya Tapera ini bersifat wajib, ya kan kayak BPJS, kayak BP Jam Sostek gitu kan, ketenagakerjaan itu bersifat wajib juga. Berarti bisa dong Tapera ini dijadikan apa namanya dana pensiun, ya kan, dana Iya, pensiun benar. pengganti lah, Benar, benar. tambahan ya. Benar, karena memang nantinya para peserta yang memang lebih mampu ya, itu katanya itu akan seperti tabungan, betul. Jadi tabungan yang nantinya bisa kita cairkan di saat kita tidak bekerja lagi atau pensiun. Yang artinya sebetulnya sama kayak dana pensiun ya. Tapi dana pensiun kan memang udah lebih jelas gitu, udah lebih jelas dari segi regulasinya, dari segi gimana kita mendapatkan return nantinya di saat pensiun. Yang sementara Tapera masih belum jelas nih nantinya seperti apa kita akan dapatkan return atau penembusannya di saat pensiun. Jadi ya sebenarnya masih sama aja ya fungsinya, cuman lebih prepare di dana pensiun ya dibanding dengan Tapera kayak gitu. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya Pak dari penjelasan Bapak juga tadi. Apa namanya, saya perwakilan dari kelompok 3 dari matkul mata kuliah BLKL, Bank dan Lembaga Keuangan. Mungkin apa namanya, mengucapkan terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, sudah bersedia untuk kita wawancara, berdiskusi, dan berbagi insight kepada kita. Saya pribadi dan saya mewakilkan kelompok saya mengucapkan terima kasih ya Pak. Semoga diskusi kita malam ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Terima kasih Iya. banyak Mas Fajri, teman-teman dari kelompok 3 ya. Iya. Atas kesempatan. Terima kasih banyak, Thank you Pak, nih udah ya. diundang. Terima kasih Pak, mungkin saya tutup. Malam ya. Oh iya. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima kasih banyak, teman-teman Pak. semuanya. Terima kasih Bapak. Makasih Pak. Ya, sehat selalu, sukses Pak. Amin, Atas sukses